Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, silakan dipimpin doa. Nah, doa kelas. Lanjutkan untuk pembiasaan sebelum belajar hari kita ada murojaah surat pendek. Hari ini kita akan baca surat Al-Kafirun ya. Gak semua ya? Gak sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya pelajaran P5RA. Apa itu P5RA? Yaitu pembelajaran profil pelajar Pancasila dan pelajar Rahmatan lil Alamin. Nanti kita akan belajar sama-sama bagaimana bisa melakukan dengan tema apa? Kehidupan yang berkelanjutan, ya. Kehidupan yang apa? Berkelanjutan. Oke, apa itu? Salah satunya adalah dengan cara tidak membuang sampah sembarangan. Berapa lagi? Memanfaatkan sampah dengan cara mendaur ulang. Untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan sehari. Coba kita akan saksikan ini ya. Coba silakan cermati video berikut ini. Semuanya perhatikan ya. Tolong ya, tidak ada soal. Silakan, ayo perhatikan. Sebenarnya, sampah itu dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis, tetapi secara garis besar sampah itu dapat dibedakan menjadi 3 jenis loh. Ada sampah organik, sampah anorganik, dan sampah berbahaya dan racun. Yang pertama ada sampah organik. Sampah organik merupakan sampah yang bersahabat. Maksudnya adalah sampah yang dapat diolah lagi untuk dijadikan suatu bahan yang lain. Contoh dari sampah organik adalah deodoran kering dan kotoran sapi yang dapat diolah lagi menjadi sumber energi yang dipakai. Seperti berbagi sapi, deodoran kering melalui proses pengolahan yang benar maka dapat dijadikan sebagai pupuk. Yang kedua ada sampah anorganik. Sampah yang dihasilkan dari bahan-bahan yang hayati, baik berupa produk sintetik maupun hasil proses teknologi pengolahan bahan bakar. Contoh dari sampah anorganik adalah sampah plastik, sisa industri, kaleng, dan sebagainya. Sampah ini dapat diolah dengan menggunakan metode ekologik menjadi bahan layak pakai. Seperti gambar di samping,
Botol-botol plastik dan sampah anorganik lainnya dibagi ulang menjadi bahan pengganti batu bata sebagai bahan bangunan. Yang ketiga adalah sampah beracun dan berbahaya. Sampah ini dihasilkan dari limbah pabrik, limbah rumah sakit, dan sebagainya yang mengandung zat atau komponen yang secara langsung maupun tidak dapat mencemarkan, merusak, atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia. Seperti gambar di samping ini, akibat dari pengumpulan sampah limbah pabrik dapat mencemari kebersihan air yang ada loh. Lalu, tahukah kalian kalau negara tercinta kita ini menjadi urutan kedua sebagai penghasil sampah terbanyak di dunia? Menarik banget ya teman-teman. Nah, penjelasan dari statement sebelumnya ada di sini nih. Jadi, pada tahun 2020, total produksi sampah nasional telah mencapai 67,8 juta ton. Ada sekitar 145.753 ton sampah setiap harinya yang dihasilkan oleh 270 juta penduduk. Setiap penduduk memproduksi sekitar 0,68 kg sampah per hari. Tentunya, keberadaan sampah tersebut dapat menimbulkan dampak negatif, seperti yang pertama dengan nilai estetika. Sampah yang berkumpul dan dibiarkan pada tempat terbuka dapat menyebabkan turunnya estetika tempat sekitar, mengganggu keindahan panorama setempat, bau busuk yang tidak enak, dan berkembangnya berbagai organisme lainnya. Tempat berkembang biak laut yang mampu membawa penyakit. Yang kedua adalah polusi udara. Pembakaran sampah secara terbuka menimbulkan emisi gas karbon dioksida CO2, karbon monoksida CO, nitrogen monoksida NO, dan sulfur dan partikel-partikel halus di udara yang dapat menimbulkan penyakit pada pernafasan, penyakit kulit, iritasi mata, dan sebagainya. Yang ketiga adalah kontaminasi pada air. Air hujan bersama dengan air hasil pembusukan dikenal sebagai air lindi yang akan berkumpul maupun mengalir ke parit-parit maupun sungai yang ada di sekitarnya. Akibatnya, air sungai tercemar oleh air lindi sehingga tidak dapat dimanfaatkan karena akan menimbulkan gatal-gatal pada kulit. Dan yang keempat adalah sumber penyakit. Tempat penimbunan sampah, khususnya yang masih basah, merupakan tempat hidup yang sangat baik bagi perkembangan tikus, nyamuk, lalat, insekta, dan mikrobia. Binatang-binatang tersebut dapat mengeluarkan atau menyebabkan timbulnya penyakit untuk masyarakat sekitar tempat penampungan sampah. Nah, banyak banget kan dampak-dampak dari sampah. Maka dari itu, kita harus menerapkan 3 teman-teman, yaitu reduce, reuse, dan recycle. Reduce, yaitu mengurangi sampah. Maksud dari langkah ini adalah mengurangi penggunaan produk yang berubah menjadi makanan. Tahap terakhir dari konsep 3R adalah recycle, yang berarti mendaur ulang. Maka ini paling banyak dilakukan memang sebagainya sampah yang sudah berubah. Perhatikan. Jangan fokus ke depan. Kita cermati perhatian cara membuat ekobik ya.
Halo sahabat penjara, kembali lagi dengan saya, adalah saya Pernikahan menuju tahun 2021. Hari ini saya akan membacakan tips teknik untuk membaca objek dan apa saja sih kesalahan membuat dalam membaca objek. Ikuti terus aksiku ya. Ini pertama yang bisa kita lakukan yaitu bersihin sampah plastik yang sudah tidak berguna. Kemudian kita masukkan sampah kresek di bagian dasar botol supaya pola yang ada di bagian dasar botol tidak rusak waktu dibuka, karena mengingat tekstur kresek emang dibentuk dan lembut. Setelah kita masukkan sampah kresek di bagian dasar botol, barulah kita memasukkan sampah saset yang sudah digunting-gunting.
saling membantu dengan teman ya. Oke, setelah kita belajar tadi tentang ekobik, ya, mungkin sedikit kesimpulan ya. Ekobik itu apa? Memanfaatkan limbah, bahan sampah yang harusnya dibuang, dimanfaatkan untuk apa? Kebutuhan sehari-hari. Bisa buat bangun rumah, kemudian lagi bisa untuk membuat kursi, apalagi meja, apalagi mobil-mobilan, mainan, kemudian buat pagar itu dibuat dari barang-barang bekas yang sudah nggak dipakai, dibuat ekobik, ya, dibuat mana tadi ada yang satu atau mana satu, ya, setelah begini ini bisa untuk bangun rumah, ya, sudah ada sekarang rumah yang dibuat dari sampah plastik atau yang kalian
kalian pernah ke pantai dibuat pelampung ya, buat keramba, tahu keramba yang buat ikan itu ya, di pantai dia buat pakai botol-botol yang diisi dengan timba plastik atau botol-botol yang bisa diisi angin, kemudian nanti buat keramba ya, kemudian bisa buat bangun rumah, bisa buat apa mas? Buntan, mobilan, pagar rumah bisa ya, ditata yang rapi, cantik, lengkap, keuangan ya, bagus. Apa manfaat yang lain? Hah? Manfaat yang lain apa? Dari ekonomi untuk melangsungkan kehidupan hayati. Oke, kalau plastik gimana? Ikan akhirnya mati keracunan, gitu ya. Oke, saya kira cukup ya untuk pelajaran hari ini. Oke, Mas, ayo bikin doa, Mas. Bikin doa ya. Wal asri innal insana lafi illa alladziina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Oke, dan pesan lebih jaga sholat lima dimanapun kapanpun kalian berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.